Bagaimana bisa seekor unta berbicara dengan bahasa yang fasih, dengan bahasa yang jelas, layaknya seorang manusia? Punya satu kisah tentang sholawat. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita, bisa menjadi penyemangat bagi kita, bisa menjadi motivasi untuk kita, supaya kita terus selalu semangat membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Ada seorang muslim punya unta satu. Kemudian ada orang Yahudi yang lapor kepada Rasulullah menuduh bahwa unta yang ada di rumahnya orang muslim ini adalah untanya dia. Bahkan dia tidak tanggung-tanggung, bukan hanya menuduh, dia mendatangkan 4 saksi supaya 4 saksi ini memberikan pernyataan bohong kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya 4 orang saksi ini memberikan pernyataan bersaksi di hadapan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, kami berempat ini adalah orang yang siap untuk bersaksi bahwa unta yang ada di rumahnya orang muslim ini adalah untanya Yahudi. Akhirnya karena sudah ada 4 saksi, Rasulullah memberikan keputusan. Ya sudah, karena sudah ada saksi 4 orang, sekarang saya memutuskan. Keputusan yang pertama, bahwa unta yang ada di rumahnya orang muslim ini milik orang Yahudi. Keputusan yang kedua, orang muslim ini berhak mendapatkan hukuman potong tangan karena dia telah melakukan dosa yang berupa pencurian. Akhirnya orang muslim ini bingung. Kenapa? Karena pada hakikatnya sebenarnya unta ini milik dia. Kenapa Rasulullah bisa memberikan keputusan demikian? Ya, karena sebenarnya Rasulullah sudah mengikuti apa yang disampaikan oleh saksi. Karena dia bingung, akhirnya ia menghadapkan wajahnya ke langit. Apa katanya? Ya ilahi, anta ta'lam bi anni lam asriq hadzal jamal. Ya Allah, wahai Tuhanku, Engkau adalah zat yang maha tahu bahwa aku tidak pernah mencuri unta ini. Setelah ia menghadapkan wajahnya ke langit, ia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya apa yang engkau putuskan adalah benar, karena engkau memutuskan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh saksi. Tapi coba engkau tanyakan Rasulullah, kepada unta ini apa sebenarnya yang terjadi. Akhirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya langsung kepada unta, ya Jamal, liman anta, wahai unta, milik siapa engkau sebenarnya? Ternyata secara tegas unta ini langsung menjawab dengan bilisanin fasihin, dengan lisan yang fasih, dengan bahasa yang fasih, dengan bahasa yang jelas. Apa jawaban unta? Ya Rasulullah, ana lihadzal muslim wa inna haula'i syuhud lakadzibun. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya adalah milik orang muslim ini, dan mereka 4 orang yang bersaksi adalah orang-orang pendusta. Rasulullah heran, Rasulullah kagum, Rasulullah takjub, bagaimana bisa seekor unta berbicara dengan bahasa yang fasih, dengan bahasa yang jelas, layaknya seorang manusia. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Muslim, madza taf'al hatta antaqallahu hadzal jamal fi haqqik. Wahai orang Muslim, apa amal yang engkau lakukan? Apa ibadah yang istiqomah engkau lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala membuat unta ini bisa berbicara dengan lisan yang fasih untuk membela engkau? Apa jawaban Muslim itu? Muslim menjawab, ya Rasulullah, inni
La anamul lail hatta usalliya alaika asyra salawat. Wahai Rasulullah, ketika malam saya tidak bisa tidur sampai saya membaca 10 salawat kepada engkau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Muslim, najauta minal qat'i fid dunya wa tanju min adzabil akhirah fil uqba. Wahai orang Muslim, engkau sekarang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari potong tangan, dan kelak di akhirat engkau akan diselamatkan dari siksa. Semoga semua kita yang hadir termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Lah ini. Jadi dua kebahagiaan yang didapatkan oleh orang Muslim tadi. Yang pertama, gara-gara barokahnya 10 sholawat yang selalu ia baca tiap malam, dia yang awalnya diputuskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dipotong tangan tidak jadi, karena sudah ada saksi yang lebih akurat. Apa saksinya? Unta langsung berbicara dengan fasih dan jelas. Tadi Rasulullah memutuskan untuk memotong tangan karena ada 4 saksi yang mengatakan bahwa unta itu milik orang Yahudi. Tapi setelah itu ada saksi yang lebih jelas, ada saksi yang lebih nyata bahwa unta bisa berbicara dengan jelas, saya milik orang Muslim ini. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merubah keputusannya bahwa unta itu sebenarnya milik orang Muslim. Lah inilah keutamaan atau dahsyatnya fadilah dari membaca sholawat.